Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jeretno pada program Tribun Timur Update, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Tentu beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada hari ini dan tentu informasi terbaru juga datangnya dari kabupaten juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di sore hari ini dari Universitas Muslim Indonesia yang berangkatkan tim medis dan relawan ke lokasi gempa yang ada di NTT. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Kita sapa, selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Ya, disampaikan juga dilaporkan lebih lengkapnya rekan Emba bagaimana kemudian keberlangsungan dari pemberangkatan tim medis dan juga relawan UMI ke lokasi gempa NTT. Silakan. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Universitas Muslim Indonesia hari ini baru saja memberangkatkan tim medis dan relawan ke lokasi gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Pemberangkatan ini diawali dengan seremoni pelepasan oleh pimpinan universitas dan juga AMDA yang berlangsung di lantai 9 Ruang Rapat Senat Menara Umi, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pagi tadi sekitar pukul 8 pagi. Hadir melepas tim medis dan relawan ini, yaitu diantaranya Rektor UMI, Prof. Dr. Haji Hambali Talif, ada juga Wakil Rektor 2 UMI, Prof. Zakir Sabara, dan beberapa pejabat rektorat lainnya, serta hadir juga Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Dr. Dr. Nasrudin. Dalam pelepasan ini, Rektor UMI menekankan sikap UMI sejak awal berdiri sebagai kampus ilmu dan dakwah yang harus terus mempunyai kemanfaatan terhadap masyarakat. Olehnya itu, pada kesempatan tersebut, Prof. Hambali Talib menekankan bahwa setiap perbedaan ini dihilangkan karena pemberangkatan tim medis dan relawan ini adalah murni panggilan kemanusiaan. Olehnya itu, ia berharap kepada tim yang diberangkatkan dapat menjalankan tugas seperti apa yang diamanahkan untuk menjadi petugas medis dan relawan bagi para korban ataupun warga yang terdampak gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu di NTT Nusa Tenggara Timur. Yo. Baik, berarti tadi dijelaskan juga oleh rekan Emba bahwa tentunya tujuan kemudian pemberangkatan relawan dan juga tim medis diantaranya ada kemudian berkolaborasi antara UMI dan AMDA atau Association of Doctor, ya, Medical Doctor of Asia atau AMDA ini. Kemudian dijelaskan mungkin oleh rekan Emba seperti apa kemudian bentuk kolaborasinya ini? Ya, kolaborasinya yaitu terkait pengerahan tim medis jadi ada tim medis dari Fakultas Kedokteran UMI, juga dari tim relawan dari AMDA yang nantinya di lokasi akan berkolaborasi untuk bagaimana menjalankan peran penanganan medis atau pertolongan pengobatan khususnya bagi korban ataupun warga yang terdampak gempa yang terjadi di NTT. Selain itu, tim gabungan ini begitu juga berperan untuk penyaluran bantuan. Jadi selain mengirim relawan, UMI juga telah membuka open donasi untuk bagaimana dapat mengirimkan bantuan baik berupa obat-obatan, makanan untuk para korban. Vio. Artinya ada informasi detail mengenai total ada berapa orang yang akan turun berangkat dan juga disebutkan ada siapa saja mungkin terlibat dari tokoh-tokoh penting tersebut. Ya, Rektor UMI Prof. Hambali Talib mengatakan untuk tahap pertama ini pemberangkatan ini saat ini beranggotakan 5 orang, yang mana masing-masing itu dari mahasiswa kedokteran. Ada dokter spesialis bedah, Dokter Berry, yang
memimpin tim dan juga beberapa dokter lainnya. Nantinya di lokasi mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan juga relawan terkait untuk bagaimana menentukan titik terparah ataupun titik yang sangat membutuhkan bantuan medis ataupun pertolongan pengobatan begitu. Jadi dari hasil koordinasi itu tim relawan ataupun tim medis dari UMI ini akan bergerak ke lokasi tersebut untuk menjangkau posko-posko ataupun tempat pengungsian warga yang mungkin saja masih sangat membutuhkan perawatan medis. Baik, artinya selain pengobatan, tentu ada bantuan lain juga yang akan diberikan kepada para korban. Seperti apa kemudian penuturan dari pihak terkait? Ya, untuk open donasi saat ini, informasi yang disampaikan dari Dekan Fakultas Kedokteran tadi saat menggelar pelepasan, ini sejauh ini sudah menghampiri angka 100 juta untuk donasi yang terkumpul, dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah begitu. Jadi donasi ini nantinya akan dibawa atau diserahkan ke tim medis untuk kemudian nanti disalurkan kepada para korban atau warga yang terdampak gempa di NTT, baik berupa obat-obatan, makanan ataupun vitamin dan serta pakaian begitu. Terakhir rekan Emba, kita juga ingin mengetahui bagaimana rencana dari para pihak yang terlibat hari ini. Dalam hal ini ada mungkin tim UMI, kemudian juga pastinya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, beserta SAR dan mungkin relawan lainnya yang ada di lokasi seperti apa? Ya, jadi hasil informasi yang disampaikan WR2, Prof. Sagir Sabara, dirinya mengaku terus menjalin komunikasi dengan beberapa potensi SAR yang ada di NTT, termasuk alumni-alumni UMI yang tersebar di wilayah NTT. Ini terus dijalin komunikasi untuk update perkembangan penanganan situasi bencana ataupun tanggap darurat bencana di sana. Tujuannya agar pemetaan lokasi dan juga warga yang terdampak ini memang betul-betul real begitu, dapat diketahui secara pasti, tujuannya agar penyaluran bantuan nanti tepat sasaran. Jadi untuk koordinasi dari tim UMI ke pihak pemerintah setempat juga terus dijalin sembari komunikasi dengan sejumlah alumni UMI yang berada di NTT ini terus dijalin komunikasi intens agar bagaimana keberadaan relawan UMI ataupun tim medis UMI ini memang dapat dirasakan dampaknya oleh warga ataupun korban gempa, dan nantinya proses penyaluran bantuan juga dapat tepat sasaran sesuai yang membutuhkan. Yo. Oke. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Tentunya semoga gerakan sosial ini bisa menginspirasi juga organisasi ataupun juga pihak lainnya untuk bisa ikut serta membantu dan juga menyalurkan bantuan apapun, materi dan sebagainya untuk bisa kemudian dirasakan bersama oleh seluruh korban dari gempa NTT kemarin. Terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Emba. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba, menyusul juga pernyataan dari Rektor UMI, Profesor Dr. Haji Hambali Talib, dan juga pernyataan dari Ketua Tim Medis UMI, Dr. Berry Erida Hasbi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Salam. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Mungkin paling bagus juga kalau beri kesempatan ke kementerian dalam rangka seleksi anugerah kerjasama internasional. Jadi keunggulan ini yang kita tunjukkan bahwa ada kerjasama kemanusiaan dengan AMDA, dan itu sementara seleksi, bro. Mudah-mudahan ini juara di situ. Yang kedua, memang sejak beberapa malam yang lalu saya begitu pasca gempa, pasca tanggap darurat, dengan WD3 saya kontak tiktokan terus sampai tengah malam apa yang harus kita lakukan, apa kesana bagaimana dan seterusnya. Dan alhamdulillah sebenarnya dari kemarin, bro, teman-teman ini mau berangkat, cuma karena kemarin tidak ada tiket ke sana, kan cuma satu penerbangan,
untuk ke Lebong Bajo. Tapi Jadi ini aman, hari ini baru ada Prof kemarin Prof. Jadi saya bilang saya dampingi dulu Pak Rektor ke Lampung, baru saya menyusul ke sana. Tapi insya Allah Prof, kita akan koordinasi terus karena sudah ada rompi. ini juga ya. Sudah ada rompi. Untuk belakang nanti. Sini gitu. Pak Wer. Bisa Pak. Izin Prof 1, 2, 3. Sekali lagi Prof 1, 2. Pas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amanah ini insya Allah akan dimudahkan dan di samping bernilai ibadah, nilai kemanusiaan yang luar biasa. Dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih penghargaan. Saya tidak ada di senior ini hanya Pak Rektor, alhamdulillah sebenarnya tidak hadir sebagai guru-guru kita semua ini. Kapasitas beliau ini Prof. Husni yang Anda sebagai Ketua Presiden AMDA Internasional, kumpulan dokter-dokter di Asia, dan alhamdulillah hadir juga ya. baru saja kita saksikan pelepasan tim relawan medis bencana yang ada di NTT membawa atas nama UMI ya, Universitas Muslim Indonesia. Tim ini terdiri dari gabungan, ada dari media, ada dari relawan medis, para dokter, dan tim-tim lain yang ada dalam rangka turut berpartisipasi membantu masyarakat sebagai bagian dari pengabdian misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Harapan kita bahwa tim ini paling tidak mampu berkoordinasi dengan jajaran pimpinan daerah setempat, tim relawan lain dan masyarakat, sehingga beban masyarakat yang tertimpa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya paling tidak bisa merasakan bahwa kehadiran UMI sebagai bagian pengabdian masyarakat perguruan tinggi paling tidak membawa nama positif bagi UMI dan para relawan yang tergabung di dalamnya, para dokter yang dikoordinir oleh dekan fakultas, para senior yang terlibat dalam AMDA di Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Sebagai harapan terakhir bahwa tim ini tentu kita berharap bahwa mereka akan menjalankan amanah ini dengan baik, dengan respon positif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan secara khusus kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Mereka selamat berangkat dan tentu berhasil dan selamat kembali ke kampus sebagai duta-duta yang diberi amanah kepercayaan oleh pimpinan. Kalau boleh tahu waktunya berapa hari, Prof? Tadi itu tentatif kurang lebih 1 minggu. Tim ini juga nanti akan dikoordinir langsung oleh pimpinan universitas dalam hal Dilakukan. Ya, perkenalkan saya Dr. Berry, spesialis bedah beserta 4 tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan Asian Medical Doctor Association. Insya Allah pada hari ini kami tim dari Universitas Muslim Indonesia dan Asian Medical Doctor Association akan berangkat ke bencana Flores. Menurut informasi hingga detik ini masih ada ribuan frekuensi gempa yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 2026. Insya Allah setibanya kami di sana, pertama akan koordinasi dengan pihak setempat, kemudian akan melakukan cek lokasi dan datang langsung ke beberapa titik karena hampir beberapa tempat yang sangat terdampak. Insya Allah akan kami turun langsung, akan memberikan bantuan kemanusiaan, baik itu pengobatan, bantuan sandang pangan papan, yang insya Allah diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di Flores.
yang menyusun tim rehabilitasi. Nanti kita lihat. Ya, itu mereka itu kita. Makanya saya ikutkan Elu ini survei apa semua bergerak. Tetap teman-teman di kefokus saja untuk medis koordinasinya dengan. Saya kira itu Pak Dokter. Insya Allah saya sampaikan ke bahwa ingat bendera kita adalah bendera UMI, kenal AMDA dan yang lainnya. Saya kira itu Prof. Sekali lagi terima kasih jasa membangun jasa untuk sekali Salam. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Mungkin paling bagus juga kalau beri kesempatan Ke Kementerian dalam rangka seleksi anugerah kerjasama internasional. Jadi keunggulan UMI yang kita tunjukkan bahwa ada kerjasama kemanusiaan dengan AMDA dan itu sementara seleksi, bro. Mudah-mudahan UMI juara di sana. Yang kedua, memang sejak beberapa malam yang lalu saya begitu pasca gempa, pasca tanggap darurat dengan WD3 saya kontak tiktokan terus sampai tengah malam apa yang harus kita lakukan, apa kesana bagaimana dan seterusnya. Dan alhamdulillah sebenarnya dari kemarin Bro teman-teman ini mau berangkat, cuma karena kemarin tidak ada tiket ke sana kan, cuma satu penerbangan itu ke Labuan Bajo, jadi hari ini baru ada Bro, kemarin belum. Jadi saya bilang saya dampingi dulu Pak Rektor ke Lampung baru saya menyusul ke sana, tapi insya Allah Bro kita akan koordinasi terus karena sudah ada rumput. Ini juga ya. Sudah ada rumput. untuk belakang nanti. Sini gitu. Pak Wer. Bisa Pak. Izin Prof 1, 2, 3. Sekali lagi Prof 1, 2. Pas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amanah ini insya Allah akan dimudahkan dan di samping bernilai ibadah, nilai kemanusiaan yang luar biasa. Dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih penghargaan. Saya tidak ada di sini ini hari. Pak Rektor, alhamdulillah sebenarnya tidak hadir sebagai guru kita semua ini. Kapasitas beliau ini Prof. Husni Anda sebagai Ketua Presiden AMDA Internasional, kumpulan dokter-dokter di Asia, dan alhamdulillah hadir juga. Ya. Di sini yang menyusun tim rehabilitasi. Nanti kita lihat. Ya, itu mereka itu kita. Makanya saya ikutkan Elu ini survei apa semua bergerak. Tetap teman-teman di kefokus saja untuk medis koordinasinya dengan. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 KV Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu, jelang HUT RI ke-81. PLN UIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu, sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN UIP Sulawesi membawa pulang Top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN UIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN UIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenagalistrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81,
General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 Cafe Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.